harusnya kita kan ada nggak cara yang termudah biar mereka ini bisa segera jadi pemilih. Karena dia kesini ini kan cuman akad ya, akad antar daerah cuma setahun, 3 bulan, 6 bulan, habis itu habis pulang. Pindah dispensasi itu arti kata pemohon yang berKTP luar ini mengajukan permohonan pindah dispensasi ke Disdukcapil. Karena sistem sekarang sama, seluruh Indonesia sama. Ya. Di KTP asalnya mereka juga nggak akan bisa dicoret di situ. Karena tahun-tahun dulu ada begitu. Apakah progresnya Panbil doang sekarang? Karena banyak kawasan industri, kalau nggak salah ada lebih dari 12 begitu. Pindah dispensasi itu arti kata pemohon yang berKTP luar ini mengajukan permohonan pindah dispensasi ke Disdukcapil. Sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa KPU Kabupaten Kota. kalau dia pakai Pak Masrial, kira-kira jawaban dari Pak Martus apakah sudah bisa menjawab tadi? Silakan. Saya masih agak ini terkait yang KTP bukan KTP Batam nih Pak. Harusnya kita kan ada nggak cara yang termudah biar mereka ini bisa segera jadi pemilih. Karena dia kesini ini kan cuman akad ya, akad antar daerah cuma setahun, 3 bulan, 6 bulan, habis itu habis pulang. Nah, bagaimana caranya? Apakah tadi disampaikan bisa ke Disduk, bisa langsung proses? Insya Allah kita arahkan semua nanti ke Disduk. Tapi harus yakin ini kan, karena saya yakin anggota saya banyak KTP luar Jawa yang siap untuk memilih, cuman karena terkendala perpindahan domisili dari sana ke sini, dan ternyata setelah nanti itu pindah, setelah pemilu sebulan 2 bulan juga udah habis, udah balik lagi ke daerah asal. Ada nggak tuh cara khususnya itu Pak? Ya. Jodin langsung dijawab mungkin cara khususnya. Baik, terima kasih. Jalur khusus mungkin. Ada jalan khusus Jalur juga khusus. nih ya permintaannya. Izin Pak, Ya. kalau kita berbicara otomatis sesuai dengan aturan. Ya. Kalau di Disduk kan ada aturan. Kalau untuk yang pengajuan pindah, bagi warga yang sudah tinggal di Batam, udah lama tinggal di Batam, ingin pindah ke Batam, tetapi tidak mungkin untuk kembali ke daerah asal mengurus pindah, kita ada istilahnya layanan pindah dispensasi, Pak. Pindah dispensasi itu arti kata pemohon yang berKTP luar ini mengajukan permohonan pindah dispensasi ke Disdukcapil. Nanti petugas kita yang berkomunikasi dengan petugas kabupaten kota asal. Tapi itu biasanya, mohon maaf Pak, kita tak memastikan, agak sedikit terlambat karena mereka merespon juga banyak dari pindahan-pindahan dari daerah lain. Itu tergantung respon dari petugas yang tempat asal. Kalau cepat mereka mengirimkan surat pindah mereka data mereka ke Batam, maka bisa cepat kita sambut. Karena kita data ini siak terpusat ini per kabupaten kota masing-masing. Kalau tidak ada pengajuan permohonan pindah dari yang bersangkutan, tidak bisa kita pindahkan. Nah, jadi upaya memang kita ada jalannya pindah dispensasi. Mereka yang mengajukan ke Disdukcapil Batam, Disdukcapil petugasnya yang berkomunikasi dengan petugas kabupaten kota asal. Tapi itu biasanya agak memakan waktu, Pak, karena kadang lambat dibalas dari situ. Mereka balas, nanti mereka kirim data mereka ke kita, baru kita sambut. Itu prosesnya, tahapannya. Tapi biasanya agak lambat, itu memang pengalaman yang kami hadapi prosesnya, karena proses dari petugas ke petugas. Oke, terima kasih. Kira-kira tuh lambat tuh belum, masih abu nih Pak. Butuh 1 minggu, 2 minggu kan, biar kalau 2 minggu kan masih bisa juga lah, mungkin kita punya waktu untuk mengejar itu. Kalau lambat kan kita belum tahu ini. Izin, ini juga tergantung daerah asal. Daerah asal. Kalau mohon maaf di daerah timur karena yang alat istilahnya mungkin jaringan dan lain sebagainya lambat, sehingga memang agak lambat proses. Kalau yang sudah biasa ada banyak mungkin agak cepat. Kita tak bisa memastikan Pak. Kalau ini memang terus terang tak bisa kita pastikan.
Pertama kita ajukan permohonan pindah. Mereka ada satu aplikasi grup khusus untuk pindah. Mereka kirim ke sini. Jadi petugas yang misalnya di daerah Banyuwangi membaca ini ada pengajuan pindah. Kita buatkan suratnya dulu, permohonan dari kita berdasarkan permohonan pemilik KTP. Kita kirim ke daerah asal melalui sesama aplikasi ya. Nanti mereka merespon. Karena mereka tidak satu juga, saya rasa mungkin daerah tempat lain ada juga mengajukan misalnya ke Banyuwangi pindahkan ke Medan misalnya, yang dari pindahkan ke Batam, kan ada juga yang lain istilahnya yang mereka lakukan. Tapi kalau memang mau cepat memang yang bersangkutan silakan bisa lagi, lebih bagus lagi mereka mengajukan pindah langsung keluarganya yang datang ke Disduk Capil tempat asal, hari itu keluar, hari itu langsung dikirim via email. Jauh lebih cepat saya rasa. Terima kasih Pak. Yang lama dalam artian mereka tinggal di Batam lama, itu ada ukuran nggak? Setahun, 2 tahun gitu, sehingga mereka bisa mengajukan pindah. Kalau untuk warga yang tinggal di Batam mengajukan KTP Batam tidak ada ukurannya, tidak ada ukuran, ya. batas waktu. Selagi dia sudah merasa ingin menetap di Batam, hari ini dia datang, mungkin dia sudah yakin dia ingin menetap di Batam, silakan majukan permohonan untuk jadi warga Batam. Ya. Tidak ada tidak ada waktunya. Ya. Nah, yang tadi yang kita belum mungkin Pak Martius bisa menjawab mengenai pekerja yang temporary, misalnya ini mau ngajukan KTP Batam belum tentu selamanya akan di Batam. Nah, itu tentu mereka kan juga akan mikir-mikir kan, akan mengajukan pindah itu kan akan berpikir. Nah, apakah ada cara khusus lagi sehingga para pekerja ataupun warga yang di Batam itu tidak kehilangan haknya? Ya, konsep memang ya dari pemilu kita sekarang ini adalah de jure. Jadi kita data pemilih itu berdasarkan KTP, bukan berdasarkan tempat tinggalnya. Jadi kalau kita mau hitung-hitungan mau berapa lama pun mereka tinggal di Batam, tapi kalau tidak punya KTP Batam kita tidak bisa memasukkan. Karena sistem sekarang sama, seluruh Indonesia sama. Yeah. Di KTP asalnya mereka juga nggak akan bisa dicoret di situ. Jadi kalau kita masukkan di sini udah pasti ganda, di sana terdaftar, sini terdaftar. Atau juga sebaliknya, misalnya warga di sana itu lama di sini kita nggak masukkan. Sementara mereka karena sudah nggak lama di sana, dia juga nggak dimasukkan, maka hilang hak pilihnya. Jadi semua makanya distandarkan pakai de jure berdasarkan KTP. Mereka di mana disitulah didaftarkan dan kembali ke pekerja yang mungkin mau hak pilihnya dapat di sini, ya mau nggak mau KTP-nya harus KTP sini. Tapi kan kita juga ada tadi TPS lokasi khusus, tapi kan itu terbatas. Misalnya KTP-nya KTP Jawa yang dapat ya presiden, nggak akan dapat juga DPRD kota, nggak akan dapat seperti itu karena beda dapilnya kan. Apalagi itu orang-orang yang dipilihnya kan juga berbeda-beda nanti. Kita nggak tahu ya seperti apa pemilihan nanti. Yang penting itulah konsep dasar dari pemilu sekarang ini adalah de jure berdasarkan KTP-nya itu. Jadi nggak ada alasan, nggak ada celah buat kita memasukkan orang yang bukan KTP Batam untuk terdaftar sebagai pemilih di Kota Batam. Itu. Baik, terima kasih. Bang Uswim? Iya, ini memang kalau kita berbicara KTP ini kan urgent ya, dan yang pasti kita juga pernah liputan bareng, dan yang pasti di Batam aplikasi letter kadang juga kita berbicara untuk kewajiban kita selaku warga negara Indonesia memang punya KTP begitu. Sampai kita ke Setemiang aja ada kok ada plat X ya, nggak punya KTP gitu. Nah, naifnya memang seperti itu, dan sayang bagi kita ya kalau kita udah 17 nggak punya KTP. Mungkin dari sistem jemput bola saya apresiasi juga. Tetapi tadi dari apa Bawaslu apa KPU ada tempat-tempat khusus begitu. Dulu saya pernah survei juga ketika di Batamindo Investment Cakrawala. Dia khusus untuk teman-teman kita pekerja di sana. Jadi dia nggak balik dulu. Khusus dia mencoblos di situ. Apakah ini ada tahun ini? Karena tahun-tahun dulu ada begitu. Apakah progresnya Panbil doang sekarang? Karena banyak kawasan industri. Kalau nggak salah ada lebih dari 12 begitu. Nah, belum lagi yang di shipyard itu luar biasa sekali. Nah,
apakah mereka dipastikan bisa. Terus saya ke ini juga tadi ke Disduk, kita kan masih ngambang nih, bener ya blur ya atau ke abu-abu. Seberapa besarkah dan persentasenya hingga kan progres kan besok Februari kita. Yang ingin mendaftar, aduh deh, gue dapat KTP hari ini gitu. Sudah seberapa banyak yang mengajukan untuk bisa mendapatkan KTP di dinas kependudukan. Ini menyusul kan kita udah kurang ada 3.000 ya? 3.000. 3.000 udah, Ya. Oke. Belum lagi jemput bola kita ke sekolah-sekolah begitu. Ya mudah-mudahan bagi kami ya istilahnya, saya sendiri newcomers ya, berharap anak-anak muda, terutama kan kita nih pemilih pemula, jangan sampai dia semangat tetapi terbentur KTP ya patah arang. So I don't care about my country ya. Sayang sekali untuk mereka tidak bisa memilih gara-gara KTP. Ada ini nggak analisa ataupun mungkin dari jawaban dari Disduk dan juga dari KPU? Mau dijawab dulu? Saya bisa potong ya, Masuk. karena dari tadi topik yang disampaikan oleh Partai Buruh dan P3 terkait KTP yang saya pikir begini, sepanjang punya KTP itu ikut pemilu bisa, tapi presiden. Ya, betul. Nah itu harus digarisbawahi. Kalau nanti menuntutnya punya KTP punya KTP di Jawa ikut milih orang Batam sebagai calon DPRD kan tidak nyambung. Ya. Karena ada dapil namanya, ada dapil. Jadi kalau tadi selalu diungkit-ungkit, kenapa punya KTP nggak bisa pilih anggota dewan? Ya sepanjang dia mau pindah ya bisa milih. Wong ini namanya kan sistem dapil, daerah pemilihan. Ya. Mewakili daerah yang ada di suatu tempat. Kalau namanya DPRD kota di kecamatan, DPRD provinsi satu provinsi, DPR RI juga masih satu provinsi, ya mestinya yang bersangkutan masyarakat dalam hal ini yang sadar betul bahwa suara kota DPRD kota ini nampaknya berpengaruh sekali kalau kita konteksnya buruh terhadap usulan UMK, keluh kesah buruh itu bisa mewakili. Mestinya dia tidak dioprak-oprak, dia dengan sadar saya mau pindah dari daerah asal saya ke Batam supaya bisa memilih calon DPRD kota, bisa memilih DPRD provinsi, bisa memilih DPD dan DPR RI. Kalau presiden seluruh Indonesia bisa. Nah itu mungkin apakah memang masyarakat yang kurang paham atau apa yang tentu ini kembali ke tentu KPU mensosialisasikan itu. Ya selain itu kalau tidak dibatasi seperti itu nanti akan terjadi kalau di partai politik gelombang-gelombang pemilihan pindah itu sangat besar sekali Pak. Contohnya keluarga besar saya di Jawa umpama nih Jawa. Saya mau calon DPR RI dari dapil Kepri. Ini syaratnya DPRD itu Kepri Pak ya. Tentu yang milih ya orang Kepri dong. Masa orang Jawa, saya punya uang Pak Ma. Saya gelombang satu kapal saya tarik ke sini dan itu diizinkan Pak. Ya nanti kacau balau Pak seperti itu Pak. Kembali ke de jure yang disampaikan Pak Martius tadi. Memang de jure di sini dalam konteks ya berbasis KTP. Jadi ya tidak bisa juga kita nyalain dari Disduk, nyalain dari KPU. Jadi dari konteks pertanyaan dari kawan-kawan dari Partai Buruh dan P3 itu memang filosofinya seperti itu. Jadi KTP nasional digunakan untuk memilih presiden karena dapil presiden itu Indonesia. Kalau dapil DPR RI provinsi ya tentu masyarakat lawang saya ini mau nyalon milih calon saya untuk provinsi, saya dari provinsi lain tidak masuk akal juga. Jadi mestinya ya ini kalau partainya Pak Uswim ya menghimbau kepada konstituen. Kalau di PKB ini PKB ya. Kalau PKB karena PKB itu punya jargon berpolitik itu ibadah, ber-PKB itu berkah. Jadi konstituen PKB itu ya dengan sendirinya sadar Pak. Jadi dengan sukarela dia kembali ke kampung atau memang kalau memang dia lebih banyak dapil Batam kota ini pemilih pendukung seseorang, dia pindah kan bisa. Pindah dari Beduk pindah ke Batam kota. Jadi kami Pak yang di internal seperti sudah kami lakukan Pak. Jadi yang seperti tadi sudah tidak ada lagi. Tinggal yang 8.000 tadi yang calon pemilih PKB tadi Pak, tolong dibikinkan KTP-nya Pak. Pede banget tuh. Dijawab Bang, Pak Martius atau Pak Joli yang pertanyaan dari Usim tadi.
kayak terjawab sama Pak dari rekan kami di PKB Atau tadi ya. jadi humas aja. Iya, kayaknya karena saking seringnya kita bertemu, saking seringnya kita bersosialisasi, BIMTEK apa semua, jadi memang sudah sama-sama paham. Jadi kembali kita tegaskan de jure tadi. Makanya kadang-kadang pemikiran ya, memang sih kita warga Indonesia kenapa tidak bisa memilih? Kita bisa memilih seperti yang disampaikan di Persis, tapi ya sesuai dengan batasannya masing-masing. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Usfim ya, kenapa sih dulu itu kalau nggak salah di Batamindo ada, gitu. Kok sekarang yang ada namanya Pambil aja. Kita sudah melakukan pendekatan sosialisasi dari jauh-jauh hari. Karena sesuai dengan PKPU 7 itu harus ada tempat kita lokasi khusus yang mengajukan. Kita sudah beberapa kali datang ke Batamindo, ke Lapas, ke semua tempat-tempat yang potensial akan menjadi itu lokasi khusus, karena orang yang berdomisili di sana itu dalam waktu lama, sementara orangnya bukan ber-KTP di situ. Jadi kita datangi, sementara kalau dipanggil kita sudah dapat angka data-datanya, karena kita butuh datanya. Nggak bisa dibilang kita ada 2000, jadi minta didirikan TPS khusus di sini. Nggak bisa, kita harus tahu datanya, kita harusnya. Karena ini disetujui adalah dari pusat. Kita secara benar kita memfasilitasi apa permintaan dari lokasi-lokasi itu untuk kita fasilitasi dan kita ajukan ke pusat sehingga disetujui. Itu ada, kalau yang memang ada prosedurnya sesuai dengan aturannya, itu saya rasa nggak susah juga, kayak di lapas, di rutan, di lapas anak, itu memang kita sudah plenokan membuat lokasi khusus di sana, dan juga kemarin menyusul adat Pambil. Ini segera kita proses untuk, tapi memang saya aku aja kalau di Batamindo kami sudah berapa kali masuk memang nggak dapat data, kami dapat data tapi kadang-kadang nggak ada nik, karena memang mereka bilang juga kami nggak tidak bisa mendapatkan data dari warga-warga itu ya. Kita memang berdasarkan data juga prosedurnya. Jadi itu yang mungkin saya dapat gambarkan bagaimana di Batamindo untuk tahun ini. Ada batasan nggak dalam satu kota itu berapa TPS khusus? Nggak ada. Nggak ada. Cuma harus terpenuhi. Terpenuhi kan, kalau satu TPS kan 300. Ya. Misalnya kalau dia misalnya angka yang kecil bisa 20-30 kan masih bisa disebar ke TPS-TPS sekitarnya. Tapi kalau itu dikaji lagi dari segi data-datanya, itu nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Di kota ini harus berapa nggak ada. Karena memang kalau kita sih yang potensial kemarin kita hitung-hitung lapas, rutan itu, karena memang orangnya menetap sana dan itu ada manajemennya sana. Jadi mungkin itulah mereka kita enak ngambil datanya, sehingga kita mengajukan juga enak. Kita juga sampaikan ke pengurus di lapas untuk mengajukan surat dengan data-datanya. Sama di Batamindo kita juga lakukan seperti itu, di Pambil kita lakukan itu, tapi ada yang belum kita dapatkan datanya sehingga kita nggak bisa memproses lebih jauh. Tadi Pak Joni ada yang dijawab tadi? Mungkin inilah kami juga mohon bantuan lah dari bapak-bapak yang hadir di sini, juga rekan-rekan media. Sama-sama kita informasikan kalau memang masyarakat itu sudah merasa ingin memilih di sini, upayakanlah untuk melakukan pemindahan data. Karena sesuai undang-undang bahwa data pribadi itu tanggung jawab pribadi, dan kami selaku pemerintah wajib melindungi. Nah, jadi mudah-mudahan kita sama-sama sosialisasikan ke masyarakat agar bagi memang yang belum merekam, tak menutup kemungkinan juga yang ada di luar sekolah misalnya yang belum melakukan perekaman, ya kita upayakanlah mereka akan melakukan perekaman secepat mungkin, karena kita di kecamatan-kecamatan juga bisa direkam di sana, dan hanya dengan membawa KK, tidak perlu pengantar RT RW lagi, cukup membawa KK. Jika tidak ada perubahan alamat, nah udah lakukan perekaman. Insya Allah segera kita terbitkan KTP-nya. Yang untuk di sekolah juga kami berupaya lah semaksimal mungkin. Mudah-mudahan tercapai semuanya apa yang menjadi PR kami ke depannya dalam jumlah lebih kurang 7.000 sekian nanti. Ya. Kalau Bang Masrial, yang kira-kira dari buruh itu berapa jumlahnya di Batam? Ini khusus buruh semua atau gimana? Ya. Kemungkinan tuh banyak sih, 200 lebih kayaknya. Ya. 200.000 lebih. Kebanyakan mereka masih KTP yang luar. Ya, ada lah, mungkin enggak semua ya, kan Ya. sudah ada yang permanen, sudah Ya. ada juga. Cuman kalau saya lihat dari
tiap-tiap perusahaan itu rata-rata hampir 60% itu KTP-nya kan kontrak. Nah, dari kontrak itu ada memang yang dari menetap udah lama di KTP sisa Ya. itu. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Martius, ternyata dari kawasan industri baru Panpil ya yang mengajukan. Pernah menjadi bahasan tersendiri nggak di Partai Buruh? Kita sudah pernah membahas itu, cuman kemarin terkendala mungkin kita belum punya belum ada komunikasi dengan Disduk aja mungkin ya. Bagaimana cara pemindahan data yang cepat dari asal ke sini? Kalau kayak tadi kan udah disampaikan tuh, terima kasih nih Pak Disduk ya. Cuman tinggal datang ke Disduk nanti yang akan membantu meminta ke daerah asal. Nanti akan kita coba seperti itu. Asal diterima aja nanti Pak. Pak Joni siap-siap ada gelombang perpindahan massal ini Pak. Atau gini aja, yang dari kawan-kawan buruh tadi datanya masukkan ke saya biar saya bantu Pak. Sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa KPU Kabupaten Kota Kalau dia pakai